Bab 4276, Alam Suci Kekacauan Tingkat ke-7. Setelah terobosan Ye Jiangzai, Sekte Tianwu lebih memperhatikannya dan pergi ke Alam Suci Chaos tingkat ke-9. Pemimpin Sekte Dongxuan memimpin 5 tetua untuk mengawalnya secara pribadi. Pada saat yang sama, dia pergi bersama Diakon Agung Changwu untuk memastikan tidak ada yang salah. Ditambah dengan murid lain yang muncul, seluruh tim melebihi 100 orang dan penuh momentum. Ye Bufan tidak pergi ke Suanyuan Linglong dan Yu Hualing. Sekarang keduanya adalah harta sekte dan dijaga ketat. Tidak mungkin untuk saling membantu meningkatkan melalui seni kultivasi ganda. Yang paling penting adalah kekuatan aslinya terlalu kuat. Dia bisa menyembunyikan kultivasinya melalui Chaos Scripture, tapi mereka tidak bisa. Setelah diketahui bahwa kekuatan Kaisar Yuan berada pada tingkat pertama, tidak mungkin dijelaskan pada saat itu, dan saya khawatir hal itu akan menimbulkan masalah besar. Cara terbaik adalah dengan perlahan membantu mereka berdua meningkatkan kekuatan mereka melalui ramuan. Dia mengikuti Kuk Suzi dan meninggalkan kota Qixing. Dia bertemu dengan sekelompok orang dari Tianwuzong setelah berjalan tidak jauh. Ada lebih dari 100 orang di satu sisi, dan hanya ada 2 orang, guru dan murid, di sisi lain. Setelah melihat Ye Bufan, cahaya dingin melintas di mata Ye Jiangzai, dan dia ingin segera mencabik-cabiknya. Diakon Agung Changwu memandang mereka berdua dan berkata dengan riang, apakah kalian berdua ingin pergi bersama? Dalam penilaian kedua ini, orang yang paling dia perhatikan tentu saja adalah Ye Jiangzai, dan yang kedua adalah pemuda di dalamnya depannya. Tes cermin menatap langit hanya untuk Yuan Zun kelas 9. Dengan kekuatan ini, dia bisa melawan Ye Jiangzai yang berada di kelas 9 Kaisar Yuan. Meski dirugikan, dia tidak terluka dan masih bisa menyelamatkan nyawanya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Karena itu, dia memandang mereka berdua secara berbeda. Kuk Suzi tersenyum dan menangkupkan tangannya, terima kasih, Diakon Agung. Tuan dan muridku ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa, sampai jumpa beberapa hari lagi. Memimpin semua orang menuju surga ke-9. Ye Bufan berdiri di belakang, mengangkat alisnya, dan kemudian berubah menjadi tubuh Tao di hutan lebat 100 kaki jauhnya, berpakaian seperti Yuan Sage berbaju putih sebelumnya, dan mengikuti orang-orang ini dengan tenang dengan auranya yang tersembunyi. Dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Bagaimanapun, dia hanya menganggur. Sekarang kekuatannya telah meningkat, tidak mudah ketahuan jika dia mengikuti mereka. Selain itu, ini hanyalah tubuh Tao. Bahkan jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat melarikan diri tanpa cedera. Setelah pertarungan ring, Kuk Suzi secara alami dapat melihat bahwa ada dendam yang mendalam antara Ye Bufan dan Ye Jiangzai, jadi dia secara alami tidak akan memilih untuk pergi bersama mereka. Keduanya sedikit menyesuaikan arah mereka dan juga bergegas menuju alam suci Chaos tingkat ke-9. Di Istana Surgawi Vientin, seorang wanita berpakaian putih sedang duduk di tengah aula. Seorang juru tulis parubaya sedang memegang kipas lipat dan menemaninya sambil tersenyum. Wanita berbaju putih bertanya, penilaian kedua konferensi Roh Kudus telah berakhir. Apakah ada penemuan baru? Bawahan saya telah mengirim orang untuk mengamati secara diam-diam di 3 lokasi penilaian. Meskipun yang di tingkat ke-9 sangat intens, tidak banyak. Kecelakaan itu pada dasarnya terjadi seperti yang diharapkan. Tidak banyak orang di surga ke-6. Murid jenius yang mempesona itu semuanya berasal dari sekte besar dan telah terlihat sebelumnya. Petik 2. Wanita berbaju putih itu tampak tidak sabar. Ayo, langsung ke intinya. Bagaimana dengan Ye Jiangzai itu? Pria berbaju hitam berkata dengan hormat, sebelum penilaian, dia dibunuh 2 kali oleh Bai Humen, tapi dia lolos tanpa cedera dan tidak menderita banyak kerusakan selama penilaian ini, dan kekuatannya telah mencapai Kaisar Yuan tingkat ke-9. Tepat setelah berita itu muncul, dia berhasil menembus Kaisar Yuan tingkat pertama hanya dalam 1 hari setelah penilaian. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut. Rupanya, kecepatan peningkatannya di luar pengetahuannya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada penemuan yang tidak terduga? Pria berbaju hitam berkata, jika ada yang lain,
kinerja orang-orang di Chaos Sanctuary tingkat pertama masih menarik perhatian. Ye Bufan, Suan Yuan Linglong, Yu Hua The Tiga Ling semuanya menerobos ke tingkat ke-9 Yuan Sun. Kekuatan adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah pertempuran terakhir. Ye Bufan mampu tetap tak terkalahkan dan tidak terluka oleh Ye Jiangsai, dan akhirnya lolos tanpa cedera. Wanita di dalam white mengangkat alisnya. Dia mengambil tantangan, Yuan Zun kelas 9 tidak terkalahkan dan tidak terluka melawan Yuan Huang kelas 9, yang berarti dia bisa bertarung lintas level. Itu benar-benar dalam keadaan berlarian. Pria berbaju hitam dia menceritakan situasi di arena nomor 2 dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, kemampuan Ye Bufan untuk bertahan sampai akhir bisa dikatakan oportunistik, dan ada banyak keberuntungan. Saya mengerti, Anda bisa turun. Kata wanita berbaju putih. Melambaikan tangannya, dia menyuruh pria berbaju hitam untuk mundur, dan kemudian menatap juru tulis Parubaya, bagaimana menurut Anda? Agak menarik. Penulis Parubaya itu menggoyangkan kipas lipatnya. Ye Jiangsai mampu bertahan dari 2 serangan terhadap Bai Humen. Dia mundur dengan seluruh tubuhnya, yang menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa kemampuan selain itu. Budidayanya telah meningkat begitu cepat. Dia telah mencapai tingkat pertama Kaisar Yuan hanya dalam 2 bulan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mengambil tindakan secara langsung? Sepertinya kita tidak bisa melakukannya dengan bantuan sampah dari Bai Humen itu. Kamu terlalu tidak sabar. Tidak ada gunanya. Juru tulis memiliki senyum di wajahnya dan menatapnya. Tapi dia penuh dengan niat membunuh, semakin menarik perhatian Ye Jiangsai, semakin banyak perhatian yang akan dia tarik dari orang lain. Bai Humen dulunya mulia, tapi sekarang sudah begitu, telah menurun begitu banyak sehingga tidak banyak orang yang bisa melawannya. Tapi Ye Immortals mereka bukan satu-satunya musuh. Beberapa yang kuat masih menunggu dan menonton. Tapi kali ini mereka bergegas dari Chaos Holy Realm tingkat ketiga ke tingkat ke-9, dan pasti ada orang di tengah yang ikut bersenang-senang. Jangan khawatir, kita hanya perlu menontonnya. Wanita berbaju putih itu mengangguk, dan Ye Bufan itu tidak terlihat sederhana tahu dari mana dia berasal. Terserah, asalkan dia bukan reinkarnasi abadi. Oke. Juru tulis Parubaya itu berkata, pemimpin Sekte Yunhai adalah salah satu bawahan Ye Busi yang paling terpercaya. Nanti, Sekte menolak, dan sekarang hanya ada 3 murid yang tersisa, dan mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Namun, situasi keseluruhan telah diputuskan, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia. Wanita berbaju putih itu mengangguk, kamu benar, yang lainnya tidak masalah, awasi saja Ye. Tubuh reinkarnasi abadi adalah berjalan cepat tanpa berhenti terlalu banyak. Lagi pula, semakin dekat ke area inti Chaos Holy Realm, semakin kuat vitalitasnya, semakin banyak peluang, dan level hartanya semakin tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada Diakon Agung Chang Wu dan kelompok Sekte Shen Wu. Mereka lebih mementingkan keselamatan, jadi mereka berjalan sangat cepat. Untungnya, perjalanan lancar dan mereka tidak menemui kecelakaan apapun. Dari Chaos Sanctuary tingkat ketiga hingga tingkat ke-9, dibutuhkan hampir 10 hari untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan mereka. Pada hari ke-9 keberangkatan, mereka tiba di Chaos Sanctuary tingkat ke-7. Bab 4277 Jarak Dekat. Guru dan murid Ye Bufan melakukan perjalanan dengan selamat, tetapi Tian Wuzong menghadapi situasi yang tidak terduga. Tidak lama setelah memasuki alam suci kekacauan tingkat ke-7, saat melewati lembah yang panjang dan sempit, puluhan orang tiba-tiba bergegas keluar dari sekitar mereka, semuanya mengenakan syal hitam, mengelilingi mereka. Dari segi jumlah orang-orang ini jauh lebih sedikit dibandingkan Tian Wuzong, namun kekuatan mereka tidak lemah sama sekali. 7 atau 8 orang yang dipimpin oleh mereka memiliki aura yang kuat, dan mereka semua adalah ahli tingkat Yuansheng. Secara khusus, 2 lelaki tua berambut putih di kepala tidak lebih lemah dari Diaken Agung Chang Wu dan kepala Sekte Tian Wu, dan telah mencapai peringkat ke-4 Yuansheng. 20 atau 30 orang yang tersisa sedikit lebih lemah, tetapi mereka semua adalah ahli tingkat Kaisar Yuan. Meskipun Tian Wuzong memiliki jumlah orang yang banyak,
kebanyakan dari mereka adalah murid yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus. Mereka tidak berbeda dengan bayi di depan orang-orang berkuasa ini dan tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Karena itu, setelah pria berbaju hitam itu muncul, suasana langsung menjadi mencekam. Orang-orang Tian Wuzong diam-diam senang. Tampaknya keputusan mereka sebelumnya benar dan mereka bergerak maju bersama Diaken Agung Istana Surgawi Wanxiang. Ekspresi Chang Wu menjadi gelap, dan dia mengambil satu langkah ke depan. Dia masih percaya diri menghadapi banyak orang kulit hitam di depannya. Saya Diakon Agung Wanxiang Tiangong Chang Wu, siapa Anda? Orang tua berambut putih yang memimpinnya berkata dengan suara serak, Tuan Diakon, kami tidak ingin menjadi musuh Wanxiang Tiangong, tetapi Ye Jiangsai harus mati. Ini sangat konyol. Anda dapat menempatkan saya di mata Anda, tetapi Anda juga dapat menempatkan Istana Surgawi Wanxiang di mata Anda. Sekte Tianwu adalah semua murid yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus, termasuk Ye Jiangsai. Anda bisa jangan sentuh satu pun dari mereka. Lelaki tua berambut putih itu tersenyum dingin, jika kau membiarkanku pergi. Di masa normal, kami pasti akan memberikan wajah Istana Surgawi Wanxiang, namun reinkarnasi dari leluhur suci abadi tidak dapat bertahan apapun yang terjadi. Jadi dia harus mati hari ini. Bahkan Raja Surga dan aku tidak bisa menghentikan orang lain untuk pergi. Kami jamin tidak akan ada bahaya. Tidak ada salahnya, tapi Ye Jiangsai harus tetap di sini. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang di Sekte Tianwu menjadi gugup. Terutama penguasa jahat 10.000 binatang, yang merasa marah dan sedih pada saat yang sama. Kapan dia menjadi reinkarnasi dari leluhur suci abadi? Tapi tidak mungkin, rahasia ini belum bisa diungkapkan, kita hanya bisa berharap Istana Surgawi Vientin tidak menyerah. Faktanya, kekhawatirannya tidak diperlukan. Dia tidak akan bergeming karena penampilan sekte yang memalukan. Saat ini, Istana Surgawi Wanxiang adalah sekte nomor 1 di dunia. Tidak ada yang berani menyinggung keagungannya kemanapun mereka pergi. Saya di sini hari ini. Coba saya lihat siapa di antara Anda yang berani bergerak. Tuan Diakon. Karena Anda bersikeras mencari kematian, Anda tidak dapat menyalahkan kami. Tangannya, dan puluhan orang yang telah menunggunya menyerbu ke depan. Dan dia sendiri mengeluarkan pedang emas panjang dan menebas Diakon Agung Senwu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya mengeluarkan cambuk hitam panjang dan menggulungnya ke arah Dongsuan, pemimpin Sekte Tianwu. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah melakukan persiapan. Keduanya adalah yang terkuat dan menjerat Chang Wu dan Dongsuan. Mereka berempat semuanya adalah Yuan Sage kelas 4, dan kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Namun sebagai perbandingan, sisa dari Sekte Tianwu sangat menyedihkan. 5 tetua yang tersisa, termasuk Dong Kun dan Dong Yi, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan Sein, tetapi mereka dikelilingi oleh 6 atau 7 Yuan Sein dari lawan lebih dari itu, Anda akan benar-benar dirugikan. Dong Fang tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia mengendalikan payung mutiara harta karun spiritual kekacauan di tangannya dan berjaga di depan Ye Jiangsai. Karena inti dari pertarungan antara kedua belah pihak adalah reinkarnasi dari apa yang disebut leluhur suci abadi. Jika dia mati, semua upaya seluruh Sekte Tianwu akan sia-sia dan dinyatakan gagal sepenuhnya. Manajemen puncak hampir tidak dapat mendukungnya, tetapi murid-murid di bawah berada dalam kesulitan. Meskipun yang terpilih semuanya jenius dalam sekte, budidaya mereka terbatas dan butuh waktu untuk berkembang. Menghadapi ahli tingkat Kaisar Yuan, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Tian Wuzong juga memiliki beberapa murid setingkat Kaisar Yuan yang mengikuti mereka, tetapi jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan. Mereka hanya memiliki kekuatan untuk menangkis tetapi tidak melawan. Pertempuran itu sangat sengit, dan dari waktu ke waktu seseorang tewas di tempat. Dan di puncak bukit tidak jauh dari sana, sesosok tubuh sedang mengamati dengan tenang, itu adalah tubuh Tao Ye Bufan. Awalnya, dia hanya mengikuti mereka untuk sementara untuk melihat apakah sesuatu bisa terjadi dan apakah dia bisa mendapatkan penawaran, tapi dia tidak menyangka akan menghadapi pertempuran sebesar itu. Dia masih memiliki hati yang sangat rumit terhadap penguasa jahat 10.000 binatang. Secara emosional,
dia berharap pihak lain segera mati di sini dan kemudian mengambil Erlang kembali, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Jika Ye Jiangsai meninggal, legenda reinkarnasi leluhur suci abadi akan hancur. Bisakah mereka yang bersembunyi di kegelapan mempercayainya? Bisakah leluhur sejati mati dengan mudah setelah reinkarnasi? Begitu orang-orang itu curiga, mereka mungkin akan segera meragukan dirinya sendiri. Jika diperhatikan baik-baik, masih banyak keraguan. Misalnya, waktu kemunculannya terlalu kebetulan, atau tingkat pertumbuhannya terlalu luar biasa. Bahkan jika orang-orang itu tidak sepenuhnya yakin dan hanya memiliki sedikit kecurigaan, mereka lebih memilih membunuhnya secara tidak sengaja daripada membiarkannya pergi, bisa menghancurkannya sampai mati dengan santai. Kekuatanku sendiri masih terlalu lemah, dan aku masih harus memegang perisai manusia ini di depanku sampai aku cukup kuat. Setelah pertarungan ring, dia juga memikirkan apakah dia bisa menggantikan penguasa jahat 10.000 binatang dengan klonnya sendiri, tapi hasilnya dia tidak bisa. Tubuh Tao yang diubah dari satu ki menjadi 3 makhluk murni mungkin tidak dapat menyembunyikannya dari cermin yang mengintip ke langit, dan seseorang dapat membedakan kebenaran dan kepalsuan dalam sekejap. Teknik klon yang diberikan Peri Yuan Yao kepadanya pada awalnya sebenarnya adalah daging, darah dan roh, dan dia tidak takut dengan mata yang mengintip dari cermin langit, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. Yang paling penting adalah dia adalah tubuh yang kacau, dan klon yang dia ubah tidak dapat mencapai akar spiritual Inochen. Ini adalah kelemahan terbesar. Adapun untuk membunuh penguasa jahat 10.000 binatang, bahkan lebih mustahil lagi untuk mengendalikan tubuh fisik Erlang dengan kesadaran spiritualnya. Di depan monster-monster tua itu, kekuatan mentalnya tidak dapat menembus sama sekali, dan dia akan segera mengkhianati mereka. Setelah banyak pertimbangan, tidak ada alternatif lain. Hasil terbaik adalah Raja Jahat 10.000 binatang berdiri di depannya. Tetapi orang-orang yang datang sekarang ini terlalu kuat, dan dengan tingkat kultivasinya, tidak mungkin dia bisa membalikkan keadaan pertempuran. Lupakan saja, tidak apa-apa membantu sedikit di masa lalu. Orang bisa mewujudkan sesuatu di masa lalu. Setidaknya aku bisa mendapatkan manfaat di masa lalu. Memikirkan hal ini, dia juga mengeluarkan satu set pakaian hitam, tertutup dirinya erat-erat, dan diam-diam turun gunung. Pergi dan berbaur dengan kerumunan pria berbaju hitam. Awalnya, ada huru-hara di kaki gunung, dan orang-orang berbaju hitam ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan tidak akrab satu sama lain. Beberapa orang telah mati di tempat sebelumnya, jadi satu orang lagi dan satu orang berkurang tidak mungkin diperhatikan sama sekali. Bunuh. Ye Bufan agresif dan membuat keributan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tujuannya adalah untuk membantu Tian Wuzong, setidaknya sedikit. Tentu saja, semuanya harus dirahasiakan dan tidak boleh diungkapkan. Kaisar Yuan kelas 7 berbaju hitam sedang bertarung dengan orang kuat setingkat Kaisar Yuan dari Sekte Tianwu. Dia hendak menghindari pedang lawan ketika dia tiba-tiba merasakan tusukan rasa sakit di pikirannya. Tubuhnya sedikit membeku. Meski berumur pendek, itu cukup fatal. Dia langsung terkena pedang. Bab 4278 siapapun yang saya bantu akan mati. Para ahli Tian Wuzong tingkat Kaisar Yuan semuanya tercengang. Biasanya, kedua orang itu sama kuatnya dan saya tidak memiliki keuntungan sama sekali. Bagaimana mereka bisa membunuh satu sama lain hanya dengan satu pedang? Mungkinkah pihak lain tiba-tiba mengalami kedutan otak? Tapi sekarang setelah terjadi perkelahian, dia tidak bisa berpikir terlalu banyak dan menebas dengan pedang lain, menghancurkan jiwa lawan. Tetapi ketika dia hendak mengumpulkan barang rampasan dan mencari cincin penyimpanan pihak lain, dia menemukan bahwa tangannya kosong dan dia tidak menemukan apapun. Apa yang terjadi? Apakah orang ini begitu miskin sehingga dia bahkan tidak memiliki cincin? Tepat ketika dia bingung, pria berbaju hitam lain datang untuk membunuhnya. Dia buru-buru mengayunkan pedangnya untuk bertarung, dan insiden itu selesai. Faktanya, orang kuat Kaisar Yuan tingkat ke-7 tidak akan tanpa cincin penyimpanan, tetapi Ye Bufan memasukkannya ke dalam sakunya terlebih dahulu. Dia datang untuk membantu, pertama untuk melemahkan kekuatan orang-orang ini, dan kedua untuk menemukan harta karun. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Kaisar Yuan peringkat pertama,
dan dia datang ke sini untuk membantu. Begitu Kaisar Yuan peringkat ke-7 meninggal, dia berbalik dan melarikan diri, jadi tidak banyak orang yang mencurigainya, lagi pula, dia tidak mencurigainya, sangat kuat. Kemudian dia berpartisipasi dalam pertempuran dengan seorang pria berkulit hitam dari Kaisar Yuan peringkat ketiga. Lawannya hanyalah Kaisar Yuan peringkat kedua, dan orang dari peringkat ketiga ini memiliki semua kelebihan. Namun saat dia hendak membunuh lawannya dengan satu serangan, pedang tajam aslinya tiba-tiba meluncur ke kiri dan menebas bahu pria itu, menciptakan celah. Kaisar Yuan kelas 3 tampak bingung, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sebuah pisau yang begitu yakin akan kekuatannya gagal untuk memotong hingga kosong? Rasanya ruang itu tiba-tiba bergeser. Tian Wuzong kelas 2 juga berjuang untuk hidupnya. Dia awalnya memiliki niat mati, tetapi ketika lawan datang, dia juga menebas dengan pisau yang sama. Alhasil, tidak terjadi apa-apa padanya, namun pisau panjang di tangannya semakin mendekat ke arah lawan. Orang kuat Kaisar Yuan tingkat ketiga juga berpengalaman. Meskipun dia ketakutan, dia masih bersiap untuk menghindar ke samping untuk menghindari pisau. Apa yang tidak dia duga adalah sebelum dia bisa bergerak, dia merasakan tusukan sakit di pikirannya, dan kemudian dia terbelah menjadi dua dengan pisau. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanan dan melarikan diri. Kemudian dia membantu di mana-mana dalam kekacauan itu, tetapi pada akhirnya, siapapun yang dia bantu mati. Biasanya, kekuatan mentalnya saat ini masih setingkat Kaisar Yuan, dan tidak akan banyak berguna melawan Kaisar Yuan yang levelnya terlalu tinggi. Tapi dia muncul sebagai kawan, dan dia awalnya ada di sana untuk membantu. Tidak ada yang mengharapkan serangan diam-diam. Dalam hal ini, kekuatan pisau kesadaran ilahi meningkat berkali-kali lipat. Terlebih lagi, waktunya tepat, dan dia selalu melancarkan serangannya di saat-saat kritis dalam hidup dan mati. Selama dia mempengaruhi lawannya sedikit, dia bisa kehilangan nyawanya. Di tengah kekacauan, dia berkeliling, mengambil cincin penyimpanan setiap kali dia melihatnya, dan sesekali membunuh salah satu pria berbaju hitam. Namun, Ye Bufan juga sangat terukur. Target tertinggi yang dia pilih adalah Kaisar Yuan kelas 9, dan dia tidak akan menyentuh pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan Sein. Jika perbedaan levelnya terlalu besar, kekuatan mental Anda sendiri tidak akan cukup untuk memainkan peran besar, dan Anda akan mudah terekspos. Begitu Anda menimbulkan kecurigaan dari orang-orang kuat itu, Anda akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia tidak terlalu serakah dan tahu bagaimana menerima sesuatu ketika keadaannya baik. Tetapi bahkan jika ada pengkhianat seperti dia di dalam, yang melakukan hal-hal jahat di mana-mana, seiring berjalannya waktu, situasi Tian Wuzong menjadi semakin kritis. Dong Xuan dan Chang Wu meraung dengan marah, tetapi mereka begitu terjerat oleh lawan mereka sehingga mereka tidak bisa menentukan pemenangnya untuk sementara waktu, dan mereka tidak punya energi untuk membantu orang lain. 5 tetua Tian Wuzong berada dalam keadaan kacau saat ini, kecuali Dong Fang, yang mengendalikan harta karun roh kekacauan di tangannya, yang lainnya semuanya terluka dan tidak dapat menghentikan serangan sengit dari Yuan Sheng tersebut. Bahkan Dong Fang mengalami kesulitan. Dengan harta karun spiritual kekacauan di tangannya, dia tidak memiliki masalah dalam menangani satu Yuan Sheng, tetapi akan sulit untuk menangani 2 Yuan Sheng. Lagi pula, payung mutiara hanya bisa bertahan di satu sisi, jadi saat menghadapi serangan satu demi satu, itu agak berlebihan, dan selain itu, ada Ye Jiangsai yang melindungi di belakangnya. Pada saat ini, ada 2 orang Yuan Sheng yang kuat di sampingnya, memimpin 3 Kaisar Yuan untuk menyerang terus-menerus. Bunuh. Selama perkelahian, Tetua Agung Dongkun berteriak dengan marah dan menebas pria berbaju hitam di depannya dengan pedangnya, namun Yuan Sheng di belakangnya meninggalkan luka berdarah sepanjang 1 kaki di punggungnya. Tetua kelima, Dong Ping, adalah yang terlemah, tetapi dia ditangkap oleh 2 Yuan Sage lawannya. Ketika dia kelelahan, dia membuat sedikit kesalahan, dan lengan kirinya dipotong oleh pedang. Dia biasanya memegang pedang di tangan kanannya, dan cincin penyimpanan ada di tangan kirinya. Lengan di sini baru saja terbang keluar, dan sebelum mendarat, bayangan hitam melintas dan meletakkan cincin di tangannya. Ini, semua orang bertarung bergandengan tangan.
Merupakan hal yang tabu untuk merebut rampasan seperti ini. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Sheng berbaju hitam yang mengambil tindakan. Tapi sebelum dia sempat kejang, dia melihat bayangan hitam itu melarikan diri seperti kilat dan menghilang ke dalam hutan lebat di dekatnya. Sialan, orang siapa ini? Tanda tanya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Melihat situasi keseluruhan sudah diputuskan, dia tidak terlalu peduli dan melancarkan serangan lagi. Tetua pertama baru saja terluka, dan tetua kelima kehilangan lengannya. Efektivitas tempurnya sangat berkurang, dan situasinya menjadi lebih berbahaya untuk sementara waktu. Mati. Melihat pemandangan ini, pemimpin sekte Dongsuan sangat marah. Energi kekacauan di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia menggunakan gerakan besar. Pedang emas di tangannya memancarkan begitu banyak cahaya hingga berubah menjadi sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke arah Yuan Qi yang berpakaian hitam. Orang tua, ini aku juga. Pria berambut putih dan berpakaian hitam itu berteriak keras, dan pedang panjang hitam di tangannya berubah menjadi tirai besi hitam, menghalangi semua cahaya pedangnya. Pedang itu bertemu dan cahayanya menyebar. Dongsuan dan pria berbaju hitam mundur beberapa kaki. Keduanya sama-sama kuat, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Pria berbaju hitam yang memimpinnya mengusir Chang Wu, kalian, tolong jangan menatap kelima tetua. Malamnya panjang dan kalian punya banyak mimpi. Bunuh Ye Jiangsai dulu dengan perintahnya. Chaos Yuan Sheng yang semula mengepung Dong Kun dan beberapa orang lainnya segera muncul. Begitu tindakan dilakukan, satu orang langsung ditugaskan untuk mengepung gua tersebut. Situasinya tiba-tiba memburuk, Dong Fang memegang harta karun spiritual Chaos di tangannya, tapi dia tidak bisa menghadapi 3 orang bijak Chaos Yuan ditambah 3 Kaisar Yuan dari kelas 9. Karena terburu-buru, dia melakukan kesalahan, dan bahu kirinya tertusuk pedang. Pada saat yang sama, Kaisar Yuan kelas 9 memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Ye Jiangsai dengan pedang. Meskipun penguasa jahat 10.000 binatang selalu berada di bawah perlindungan harta karun spiritual kekacauan, sarafnya tegang dan dia selalu siap berperang. Saat dihadapkan dengan pedang ini, dia buru-buru mengayunkan pedang panjang di tangannya untuk menghadapinya. Dia sekarang adalah Kaisar Yuan peringkat pertama. Dengan tubuh fisik Erlang yang kuat, dia masih bisa bertarung melawan peringkat kedua dan ketiga. Sayangnya, dia menghadapi peringkat ke-9. Perbedaan kekuatannya masih terlalu besar. Pedang panjang di tangannya langsung dipotong, dan seluruh orang dikejutkan berulang kali. Ini belum berakhir. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, Kaisar Suci kelas 9 lainnya menebas langit dengan pedang panjangnya. Untungnya, reaksi gua itu cukup cepat, dan sosok itu melangkah di depannya, dan harta karun spiritual kekacauan di tangannya memblokir serangan tersebut. Melihat situasinya sudah berakhir, Dongsuan tidak bisa menahannya hanya dengan kekuatan sektenya sendiri, dan hanya bisa mendapatkan lebih banyak korban. Dia berteriak, kalian berdua, cepat pergi. Pemimpin sekte telah memerintahkan, dan Dong Fang tidak ragu-ragu sama sekali, memegang payung di satu tangan. Dia meraih Ye Jiangsai dengan satu tangan dan melarikan diri ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 4279 Lembah Senjian. Pikiran Ye Bufan terhubung dengan tubuh Tao, dan dia mengetahui dengan jelas apa yang terjadi di sana. Tapi Kusuzi dan yang lainnya terus bergerak maju, dan pada saat ini, 3 sosok tiba-tiba mendatangi mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Ketiga orang ini cepat dan memiliki aura yang kuat. Mereka semua adalah orang-orang kuat di level Yuan Sheng, terutama lelaki tua berbaju abu-abu yang merupakan pemimpinnya. Dari segi aura, dia tidak kalah dengan master dari sekte Tianwu. Awalnya, mereka hendak berpapasan, tetapi ketika mereka melewatinya, mereka tiba-tiba berhenti. Mata pemimpin lelaki tua berpakaian abu-abu itu tertuju pada Kusuzi. Apakah Anda sekte Yunhai Kusuzi? Ini aku. Kusuzi juga mulai melihat ke orang lain, dan kemudian menunjukkan ekspresi terkejut, saudara senior Bai dari Lembah Senjian. Petik 2. Ya, ini saya. Ternyata ketiga orang ini berasal dari Lembah Senjian. Seperti sekte Yunhai, mereka juga salah satu sekte yang setia kepada leluhur suci abadi, tetapi kemudian menghilang. Pemimpinnya,
Lelaki tua berbaju abu-abu, bernama Bai Jianbing, dan dua sisanya adalah adik laki-lakinya, yaitu Yao Jianchen dan Leng Jianhui. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mereka adalah kenalan lama. Huzi berkata, "Saudara senior, mau kemana? Apakah kamu belum tahu? Reinkarnasi leluhur suci telah lahir. Di konferensi Roh Kudus, pamer. Saya, Shen Jiangwu, baru saja menerima kabar bahwa Bai Humen dan Sekte King Yuan telah memanggil lusinan orang kuat untuk mencegat dan membunuhnya." Setelah mendengar apa yang dia katakan, hati Ye Bufan tergerak. Orang suci abadi ada di sini. Masalah reinkarnasi leluhur semakin besar. Tidak hanya sisa-sisa sekte jahat yang ditindas saat itu, tetapi bahkan sekte tersembunyi ini perlahan terungkap terjadi. Apakah ada hal seperti itu? Bai Jianbing berkata, meskipun Yun Haizong sedang mengalami kemunduran sekarang, ia pernah sangat disukai oleh Tuhan Suci. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Petik 2. Ini, Kusuzi agak ragu-ragu, dan Yao Jianchen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Kakak senior, ini belum terlambat, ayo cepat. Dia telah mengalami dekaden selama bertahun-tahun dan tidak dapat membantu banyak meskipun dia pergi ke sana. Adik laki-laki, apa yang kamu katakan salah? 100. Prajurit pedang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami, Shen Jiangwu dan Sekte Yunhai, keduanya sangat disukai oleh leluhur suci abadi. Terlepas dari kekuatan kami harus bertarung dengan seluruh kekuatan kami. Seorang pria akan melakukannya. Kakak senior Bai benar. Aku akan pergi bersama kalian bertiga sekarang. Kusuzi segera mengungkapkan posisinya, seolah si bungkuknya berdiri sedikit lebih tegak. Tetapi muridku terlalu lemah, jadi biarkan dia pergi ke alam suci Chaos tingkat 9 sendirian. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melambaikan tangannya ke Ye Bufan. Hati-hati, kita akan bertemu di alam suci Chaos tingkat 9. Setelah itu, ketiga tentara Baijian berada di depan. Kusuzi mengikuti dari belakang, dan mereka berlari menuju kejauhan bersama-sama. Melihat ke belakang beberapa orang yang pergi, Ye Bufan mengerutkan kening, merasakan ada yang tidak beres di hatinya. Kusuzi dia tidak orang yang impulsif, dan selain itu, dia telah mengungkapkan dalam percakapan sebelumnya bahwa dia tidak percaya bahwa Ye Jiangsai adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi. Dalam hal ini, mengapa dia pergi dan meninggalkan dirinya di sini? Apakah dia takut akan berada dalam bahaya selama kekacauan, atau adakah tujuan lain? Setelah menghabiskan waktu bersama ini, dia merasa bahwa kekuatan lelaki tua ini pasti layak disebut, tak terduga, bahkan lebih baik daripada kekuatan Shen. Orang-orang di Sword Valley bahkan lebih kuat. Menurut idealnya, tidak sulit untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi mereka harus pergi sendiri. Mungkinkah itu? Tanda tanya. Orang tua ini tahu bahwa dia adalah orang suci abadi. Begitu ide ini muncul, banyak keraguan terpecahkan. Tingkah laku Ye Jiangsai begitu luar biasa sehingga banyak orang percaya pada identitas reinkarnasinya, tapi Kusuzi tidak peduli. Setelah saya bergabung dengan Sekte Yunhai, kecepatan dan formasi kultivasi serta keterampilan medis saya berbeda dari murid biasa, tetapi lelaki tua ini sepertinya tidak penasaran sama sekali. Dia baru saja bergabung dengan sekte tersebut belum lama ini, tetapi dia memperlakukan lelaki tua ini seperti harta karun. Bahkan ketika dia keluar untuk pelatihan, dia secara pribadi menjaganya dari belakang. Jika pihak lain sudah menebak bahwa dia adalah reinkarnasi dari leluhur suci abadi, maka semuanya akan sangat masuk akal. Sebagai tangan kanan Ye Immortal, tidak mengherankan jika Sekte Yunhai memiliki keterampilan identifikasi uniknya sendiri. Misalnya, wajar jika pihak lain merasakan aura teknik kekacauan. Adapun mengapa dia tidak membawanya ke sana, mungkin karena kekhawatiran yang sama, takut dilihat oleh Bai Jianbing dan yang lainnya. Bagaimanapun, situasi ini adalah yang paling aman bagi Anda saat ini. Begitu seseorang menemukan identitas Anda, itu bukanlah hal yang baik apakah itu teman atau musuh. Sebaliknya, meski tidak ada orang di sekitar yang melindunginya, tidak terlalu banyak musuh yang perlu dikhawatirkan, jadi masih lebih aman. Begitu, dia menjadi sasaran kritik publik seperti Ye Jiangsai,
Bahkan jika Kusuzi menjaganya, dia mungkin tidak bisa menghentikan begitu banyak orang berkuasa. Orang tua ini tampaknya lebih licik dari yang dia duga. Setelah memikirkan hal ini, dia berlari ke depan, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Setelah sekitar 10.000 mil, dia menemukan sebuah lembah untuk menyembunyikan dirinya. Yang penting sekarang bukanlah terburu-buru ke Chaos Holy Realm tingkat 9, tetapi memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan harta dan meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, Dongfang dan Ye Jiangsai sedang bertarung dan mundur, melarikan diri ke kejauhan dengan sangat cepat. Di belakangnya, 3 orang bijak Yuan berpakaian hitam dan 3 kaisar Yuan kelas 9 mengejarnya. Masing-masing dari 3 orang bijak Yuan berpakaian hitam ini sama kuatnya dengan Dongfang. Dia bisa menangani 1 orang. Dia bisa menangani 2 orang dengan harta karun roh kekacauan. 3 sudah melampaui batas. Kaisar Yuan ada di dekatnya dan akan melakukan serangan diam-diam dari waktu ke waktu. Setelah bertarung sekian lama, Yuan Sheng berbaju hitam juga merangkum pengalamannya. Ketiga orang itu membentuk segitiga dan menyerang ke 3 arah, sehingga mereka bisa dengan sempurna menghindari payung mutiara harta karun spiritual chaos. Pedang panjang di tangan Dongfang bertabrakan dengan pedang pendek lawan, menyebabkan seluruh orang mundur karena terkejut, dan kemudian payung mutiara itu dipukul dengan keras oleh palu. Harta karun spiritual chaos memiliki pertahanan terkuat, tetapi juga membutuhkan konsumsi energi chaos. Sebelum dia bisa bernapas kembali, pedang panjang telah menusuknya dari belakang. Dongfang berusaha mati-matian untuk menghindar, tapi saat ini dia lemah dan kelelahan, jadi dia melepaskan titik vital di belakang jantungnya, dan bahunya masih tertusuk pedang. Puff! Darah berceceran, dan Dongfang mundur berulang kali, matanya dipenuhi keputusasaan. Terjebak dalam pengepungan yang ketat, sekte tersebut tidak dapat mengandalkan mereka, dan meskipun dia telah mencoba yang terbaik, dia tidak dapat menghentikannya sama sekali. Penguasa jahat 10.000 binatang dilindungi di belakangnya. Meskipun dia aman untuk saat ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan dan keengganan. Selama Anda memberi diri Anda cukup waktu, dengan kecepatan peningkatan saat ini, Anda pasti akan menjadi penguasa dunia suci kekacauan di masa depan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Bufan akan disalahkan atas reinkarnasi dari leluhur suci. Dia akan menghadapi rintangan di setiap langkahnya, dan akan dibunuh setiap 2 hari, dan dia akan menjadi lebih kuat setiap saat. Dan saat keduanya sedang putus asa, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari jauh. Ayo, datanglah padaku. Teriakan ini seperti cahaya terang yang tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Kedua orang di dalam gua itu berbalik dan melihat seorang pria berbaju hitam berdiri tidak jauh dari situ, melambai kepada mereka. Bab 4280 Formasi Luar Angkasa. Ribuan kaki jauhnya dari mereka terdapat sebuah lembah kosong dengan sedikit pepohonan di sekitarnya, begitu kosong dan tidak dapat dipertahankan. Pria berbaju hitam itu tertutup rapat sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, jadi dia hanya berdiri di sana dan melambai kepada mereka. Biasanya, mereka tidak tahu siapa pihak lain, dan mereka tidak tahu apakah mereka teman atau musuh, jadi mereka harus mengabaikannya. Tapi kuncinya adalah mereka sekarang terjebak dalam situasi putus asa, dikelilingi oleh musuh, dan mereka hanya bisa bertindak sebagai kuda yang hidup. Berdasarkan mentalitas ini, Dongfang memimpin Ye Jiangsai untuk berlari ke arah pria berbaju hitam. Tentu saja, Yuan Sheng berbaju hitam tidak mungkin membiarkan mereka pergi dengan mudah dan melancarkan pengepungan lagi. Jaraknya hanya 1.000 kaki. Biasanya, bagi orang kuat seperti mereka bisa menjangkaunya dalam sekejap mata, tapi saat ini, sulit untuk bergerak. Dongfang telah dikalahkan sebelumnya, tetapi sekarang lengan kirinya tertusuk, kemampuan bertarungnya sangat berkurang, dan itu bahkan lebih sulit lagi. Pria berbaju hitam yang berdiri tak jauh dari situ tidak berniat datang membantu, melainkan hanya menunggu dengan tenang. Beberapa orang bijak Yuan berpakaian hitam merasakan aura pria itu, dan mereka baru berada di tahap awal Kaisar Yuan, jadi mereka tidak memperhatikannya. Semua energi mereka terfokus pada 2 orang di depan mereka. Rombongan gua telah mencoba yang terbaik, dan mereka semakin dekat ke lembah, tetapi situasinya menjadi semakin kritis. Pertama,
punggungnya dipukul dengan pisau, dan darah berceceran. Setelah terluka parah, payung mutiara dihancurkan oleh Yuan Sheng berbaju hitam lainnya. Tanpa perlindungan harta karun spiritual kekacauan, keduanya tidak memiliki pertahanan sama sekali terhadap 3 orang bijak Yuan berbaju hitam dan 3 kaisar Yuan kelas 9. Gua itu bukanlah fokus orang-orang ini, dia langsung dipukul oleh Yuan Sheng berbaju hitam, dan jatuh dengan keras ke lembah, darah muncrat dengan deras. Penguasa jahat 10.000 binatang juga merupakan orang tua dan licik dengan pengalaman yang kaya, jadi tentu saja dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saat payung mutiara diterbangkan, dia melepaskan diri dari perlindungan gua dan melarikan diri dengan gila-gilaan ke lembah. Sayangnya tingkat kultivasinya terlalu rendah, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari ahli tingkat Kaisar Yuan. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika pedang panjang menembus bagian belakang jantungnya. Biasanya, luka ini akan sangat serius, menusuk jantung dan menyebabkan seseorang jatuh ke tanah dan mati mendadak, tapi penguasa jahat 10.000 binatang berlari ke lembah tanpa henti. Mereka tidak tahu dari mana datangnya pria berbaju hitam itu, atau bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri, tapi mereka tahu ini adalah harapan terakhir mereka, kalau tidak mereka pasti akan mati. Yuan Sheng berpakaian hitam yang memegang pedang panjang terkejut. Biasanya, pedang ini akan melenyapkan lawan, dan langkah selanjutnya adalah mencekik Yuan Sheng. Akibatnya, jiwa tidak meluap sama sekali, dan orang tersebut melarikan diri, yang benar-benar di luar dugaannya. Bunuh dia lagi, dan kami tidak akan pernah membiarkan dia melarikan diri. Dia berteriak sambil memegang pedang panjang dan menebas di udara. Orang-orang yang tersisa melakukan hal yang sama, dan dengan cepat mengepung ketiga orang di lembah. Orang-orang ini sangat percaya diri. Pihak mereka memiliki keunggulan absolut, dan bahkan satu lagi pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan tidak akan mengubah apapun. Tapi saat mereka melangkah ke lembah kecil, terjadi kekacauan di sekitar, dan 3 orang di depan mereka menghilang. Tidak, ini formasi. Yuan Sheng berbaju hitam, yang memegang palu godam, menyadari ada yang tidak beres, berbalik dan hendak keluar, tapi begitu dia lepas landas ke udara, seluruh tubuhnya terasa aneh, terbelah 2. Adegan ini sangat aneh, seolah-olah ruang itu terbelah dan dia terkoyak. Anda harus tahu bahwa ini adalah orang yang kuat di level Yuan Sheng, tetapi dia tidak memiliki perlawanan sama sekali dan langsung mati di sini. Kemudian pemandangan yang lebih aneh lagi terjadi. Begitu jiwa meluap, tiba-tiba ia menghilang dari udara, seolah-olah telah ditelan oleh sesuatu. 5 orang yang tersisa semuanya ketakutan, dan mereka semua berdiri di sana dengan jujur, tidak berani bertindak gegabah. Great Hammer Yuan Sheng jelas merupakan makhluk paling kuat di antara mereka. Bahkan orang-orang seperti itu tidak dapat menahan formasi di depan mereka, apalagi mereka. Baru pada saat itulah mereka mengerti mengapa pria berbaju hitam berdiri tak bergerak dan mengapa dia ingin mengundang 2 orang dari gua untuk datang ke lembah. Ternyata formasinya sudah diatur di sini, dan itu adalah formasi pembunuhan luar angkasa tingkat tinggi. Secara umum, elemen luar angkasa sulit dikendalikan, dan susunan pembunuh luar angkasa bahkan lebih jarang lagi, tetapi setelah berhasil dikerahkan, kekuatannya sangat luar biasa. Yuan Sheng berpakaian hitam yang memegang pedang panjang berteriak, "Nak, siapa kamu? Mengapa kamu melawan kami?" Pada saat ini, dia terjebak dalam formasi luar angkasa yakin bahwa orang yang mengendalikan formasi. Pria berbaju hitam pasti ada di dekatnya. Tapi setelah dia selesai mengatakan ini, tidak ada respon dari sekitarnya. Tepat ketika semua orang bingung, tiba-tiba ada gelombang fluktuasi ruang di sekitar mereka, dan Kaisar Yuan kelas 9 terbelah menjadi 2. Mengerikan, sungguh mengerikan. Saat ini, retakan luar angkasa akan muncul dalam formasi luar angkasa ini kapan saja. Tidak ada tanda-tanda yang harus diikuti dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Ye Bufan sangat gembira. Dia telah mengambil cincin penyimpanan dari lengan Dong Ping dan menyembunyikannya. Melihat 2 orang dari gua keluar, mereka membentuk formasi di sini lebih awal dan menunggu, tetapi lawan benar-benar datang. Jika dia tidak mempelajari teknik kontrol langit Qian Kun baru-baru ini, dan pemahamannya tentang ruang telah mengambil langkah maju,
dia benar-benar tidak akan mampu menyusun formasi ruang pada tingkat ini. Dibandingkan dengan formasi yang dikontrol sebelumnya, formasi luar angkasa sangat mudah digunakan. Membunuh seseorang, mengumpulkan jiwa, dan melepas cincin penyimpanan, ketiga tindakan tersebut dilakukan sekaligus. Seluruh ruang berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang tahu bagaimana hal itu dilakukan, dan tidak ada yang bisa melihat keberadaan botol pemurnian iblis. Ekspresi Yuan Sheng berbaju hitam berubah. Yang mulia, apakah Anda sudah bertindak terlalu jauh? Tahukah Anda dari mana kami berasal? Jika Anda berani membunuh orang-orang saya lagi, Sekte King Yuan tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Salah satu sekte jahat besar di masa lalu. Salah satunya sangat kuat sehingga momentumnya bahkan lebih tinggi daripada Baihumen. Pada saat ini, dia memindahkan latar belakang di belakangnya untuk menakut-nakuti pihak lain. Tapi hasilnya adalah Yuan Sheng kelas 9 di sampingnya dipenggal kepalanya. Jelas sekali bahwa pihak lain tidak peduli sama sekali, apalagi Sekte King Yuan. Sekarang Yuan Sheng yang memegang pedang dengan pakaian hitam sedikit takut. Lawannya lebih kejam dari yang diharapkan. Untuk bertahan hidup, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan mengakui kekalahan. Yang mulia, selama Anda membiarkan saya pergi dan melupakan kejadian hari ini, Anda bersedia memberi saya cincin penyimpanan itu. Bukankah cincin penyimpanan itu milik saya? Fluktuasi hebat di ruang sekitarnya. Tidak bagus. Yuan Sheng yang berpakaian hitam sudah siap, dan lapangan tiba-tiba meletus, berharap dapat menstabilkan ruang di sekitarnya. Di saat yang sama, tubuh dengan cepat mengelak, berharap bisa menghindari serangan ini. Akibatnya, dia meremehkan kekuatan formasi luar angkasa, dan medan kekuatan penuh hanya memblokirnya untuk sementara waktu. Meskipun tubuhnya tidak terbelah menjadi dua, lengan kirinya terbang keluar, dan kemudian cincin penyimpanannya menghilang di udara. Ah! Yuan Sheng berbaju hitam berteriak. Penuh keengganan, siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku hanya akan jalan-jalan dan mendapatkan manfaat. Untuk mencegah malam dan mimpi yang panjang, dia meluncurkan formasi satu demi satu, retakan luar angkasa merobek pria berbaju hitam itu menjadi berkeping-keping. Dua orang bijak Yuan berpakaian hitam yang tersisa dan Kaisar Yuan kelas 9 semuanya tewas di tempat, Yuan Shen mereka dibawa pergi, dan semua cincin penyimpanan direnggut.